Assalamualaikum Pak Haji, Pak Haji Cecep. Gimana Pak Haji? Sehat Pak Haji? Waalaikumsalam, Bapak Profesor Febri Siswanto Batubara. Amin, 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 amin. Gimana Kak Icang? Beta kayaknya baru turun dari Papua ya. Oke baik, saya buka dulu ya. Kak Cecep sehat ya? Oke. Siap, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kakak-kakak hebat kelas 16 Kabupaten Tangerang yang saya banggakan, yang saya cintai. Semuanya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kita sehat sehingga kita bisa bertemu lagi di tatap maya malam hari ini. Gimana ya Kak Uga, Kak Bambang, Kak Icang, Kak Ulfi, Kak Dendi, Kak Cecep, Kak Ilham, semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Ya. Sehat badan Mas. Cuman Kak Icang lagi meriang. Alhamdulillah. Sehat. Kak Icang lagi meriang, izin Kak Febri. Kak Icang lagi meriang, Masya Allah. Meriang kan, Terus dia nih. Merindukan kasih sayang meren merindukan kasih saya. Kacau lah Kak Cecep, kita baik. Oke baik, seperti biasa di pertemuan kali ini ya di tanggal 18 November 2024 ya kita akan mendiskusikan umpan balik RTL ya dan pengantar bukti karya. Ya, jadi nanti kita di malam hari ini ada 2 JP ya yaitu 90 menit. Nah, jadi di sini 1 JP-nya kita nanti umpan balik RTL, silakan nanti kakak-kakak mempresentasikan atau berdiskusi tentang cara pembuatan dan apa masalah dan apa kendala yang kakak-kakak pada saat pengerjaan pembuatan RTL. Nah, lalu setelah itu nanti 1 JP-nya izinkan saya mengantarkan pengantar bukti karya ya. Itu kakak-kakak. Jadi setelah kakak membuat video atau rencana tindak lanjut, kira-kira apa kendala yang terjadi di pembuatan video kakak-kakak? Kira-kira ini Mas, umum aja dulu sebelum kakak-kakak bercerita atau berdiskusi. Ada kendala? Tidak, apa jangan-jangan aman-aman saja kan kendala kelas kita mah ya? Lancar-lancar saja ya? Alhamdulillah sih aman aja Kak. Aman ya. Alhamdulillah aman meskipun ada beberapa sedikit kendala. Amannya ya gitu. Iya. Kan kebetulan kemarin kan kita bahas tuh yang 3 jam. Jadi kan setidaknya ada pencerahan gitu. Ya walaupun ngebahasnya tentang karet Kak Cecep. Ya. Karetnya jadi kemana-mana. Luar biasa itu jadi nasi uduk ya. Tapi yang aduh sampai Kak Ilham baik ngomong Kang gimana? Tapi gimana rekan-rekan guru di sekolah kakak, maksudnya merespon apa gimana gitu di sana ketika kakak pembuatan video RTL itu? Ya kalau di saya sih punten ya izin ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Di saya izin bercerita nih. Siap. Baik. Di saya sih alhamdulillah gitu kan ya, karena emang kebetulan ada juga sebagian rekan-rekan yang ikut CGP gitu, dan ternyata mereka bilang ini nggak jauh beda dari yang mereka lakukan di CGP gitu. Terus ketambah lagi mereka yang tadinya mungkin kolaborasinya hanya sesama guru mapel, dan ternyata setelah
kita atau saya dan Pak Ilham itu mengikuti PKG ini ya ternyata mereka bilang, oh ternyata kita bisa juga ya kolaborasi gitu dengan mapel yang lain gitu. Ya terutama kan kebetulan dengan hasil diskusi yang sebelumnya yang pernah kita di sini kita bahas gitu dan kebetulan memang sama saya sama Pak Ilham ya laksanakan gitu. Ya terutama dengan kolaborasi tidak hanya dengan satu mapel tapi dengan 2 mapel kemarin kebetulan kalau saya dengan guru SBK Kak Febri. Siap. Dan ternyata emang ketika kita usulkan rencananya mau buat seperti ini nih gitu dan ternyata memang mereka antusias gitu dan alhamdulillah gitu cuma mungkin ya ada beberapa kendala juga itu tidak terlalu inilah gitu kalau menurut kami tidak atau terus saya dan Pak Ilham tidak terlalu dalam artian tidak terlalu bermasalah gitu karena intinya rekan-rekan di sekolah kami ya untuk kegiatan ini sangat antusias gitu karena mungkin bisa berbagi ilmu juga gitu. Ya kalau di saya sih seperti itu Kak Uga. Kak Uga Kak Febri punten. Siap, mantap. Oke. Baik, terima kasih Kak Nuraman. Jadi alhamdulillah ya pembuatan video Kak Nuraman tidak ada. Ya dan satu dan satu juga tambahan satu juga tambahannya juga kebetulan juga karena kemarin kita di booming ya terutama pas kita presentasi atau saya presentasi dan ternyata yang karet pun ya saya masukkan ke mereka gitu ternyata bahkan di guru SBK udah buat aja ternyata mereka udah iya ternyata apa yang saya pikirkan mereka udah buat duluan gitu pas ketika saya praktek betul juga ya terkait ini juga kemarin saya diskusi sama guru SBK ya nanti tanggal 25 hari guru ini gua olahraga suruh nari ini jadinya. Waduh, saya malah betulin gimana nih? Mau minta petunjuk sama Kak Ulfi juga nari lagu goyang apa nih yang nanti kan. Ini lagi dikolaborasi nih nanti tanggal 25 guru-guru pembina termasuk ini itu dilombakan nari. Nih Kak Bambang nih luar biasa ini saya gituin. Keren PKG ini. Aduh. Ya biasa saya lagunya lagu Kiroah gitu ya. Kiroah sama Paulun sama Nahwan. Jiharka suruh nari lagu dangdut sama lagu ini. Jadi waduh harus bisa kolaborasi jadinya nih. Itu benar di tanggal 25 nih udah ditunjuk pokoknya pembina dan olahraga harus bisa nari. Aduh saya nih luar biasa nih Kak Icang nih idenya nih karet bisa menari gitu. Emang bener Kak Cecep orang saya masukkan ke ini saya ke program saya sama Kak Ilham. Tapi ternyata emang guru SBK udah duluan dia gitu. Bahkan ketika saya olahraga pun ya akhirnya saya manfaatin suruh bawa gitu, suruh anak-anak suruh bawa dan anak-anak suruh main gitu. Karena kan tadi itu kita kembali lagi dibuatnya pemanasannya itu pakai alat-alat seperti itu dan ternyata memang mereka berasa gimana ya anak sekarang kan mungkin yang pernah kita bahas yang lebih ke gadget gitu kan ketika dapat pemanasan halal seperti itu mereka lebih antusias sekarangnya gitu loh jadi kayak semacam kayak kembali lagi ke zaman dulu mungkin mereka gitu menemukan hal baru ya gitu. Refresh juga Pak Kaicang refresh penemuan mereka tahu hal-hal yang terdahulu dikupas ulang sama kita jadi terbaru Pak ini kok ini dulu bahasa kasarnya emak saya main seperti ini sekarang juga saya ngikutin ternyata asik juga mainnya gitu itu sih yang saya ini kan betul ya jadi nasi uduk itu sangat luar biasa penemuannya gitu ya betul mungkin dari mungkin ya biasanya dari SD lebih banyak lagi permainannya ya karena kan mereka lebih ke bermainnya ya lebih variasi ya anak-anak SD itu ya soalnya lebih ke permainan ya tapi permainan karet itu dipakai apa Kak maksudnya yang hanya muter-muter atau yang jadi lompat itu Kak digunakan permainan yang seperti apa itu? Jadi di pertama yang udah biasa itu yang udah saya lihat dua doang sih baru dua. Pertama itu yang dibuat skipping
Yang kedua itu yang kayak main di apa sih namanya ya? Dipegang kanan kiri itu kita loncatin gitu, Kak. Lompat tinggi itu. Iya. Iya, makanya kan akhirnya kan saya sampaikan juga, nah ini juga bisa masuk nih ketika kamu belajar loncat seperti ini nanti bisa dipakai ketika kamu praktek lompat jauh, saya bilang gitu. Karena Lompat jauh apa lompat tinggi, Kak? Ya, salah satunya kan karena emang materi di kita kan adanya lompat jauh. Jadi ketika meloncatnya seperti tolakan ya, melakukan tolakannya ya. Ketika melakukan tolakan dan lompat gitu. Nah, makanya malah mereka akhirnya kitanya gitu yang suruh ikut main juga sama siswanya. Jadi kan akhirnya ya kita kembali lagi ke masa kanak-kanak akhirnya kayak gini. Kalau saya ini mah Kecam, yang di ini kan karet yang diputer itu, misalnya karet puter bisa balik lagi. Itu anak di berapa orang itu 5. Saya dorong, puter gitu kan, diputer, nah dia karetnya bisa balik lagi tuh. Apa itu namanya? Oh benar. Itu karetnya 1 itu ya? Karet 1. Kita bareng-bareng 5 orang nih dibariskan misalkan. Yang paling duluan balik lagi itu yang bikin antusias anak juga, permainan yang sangat sederhana tapi asik juga tuh. Dan ternyata permainan kayak gitu itu juga mengasah kita loh, Kak Cecep. Karena betul jujur saya juga kayaknya sekarang udah nggak bisa tuh main kayak gitu. Ketika kita kasarnya celepetin karet ya, terus karetnya kan dia udah jalan tapi dia balik lagi kan, mundur kan? Iya. Balik mundur tuh. Kayaknya mundur. udah saya masih usia SD sampai ke sini baru saya coba ulang-ulang lagi, ya mereka anak Pak ini permainan apa? Yang penting tradisional aja judulnya gitu. Gila, Kak Cecep kawas kumaha sih kok saya mah asa-asasan pernah main gitu. Kok balik kumaha sih? Kayaknya saya nyari karet nih kayaknya nih. Saya nyari karet. Jadi karet itu kalau didorong begini kan dia dorong ke jauh. Kayak ini mah didorong diputer ke belakang itu ketika dorong gitu. Dia balik lagi karetnya. Mungkin Kak Icang udah pernah melewati ya. Betul. Gitu. Ya kita pernah praktekkan gitu Kak Bambang waktu di SD. Ya malu Kak Bambang ini Kak Bambang 90-an, kita baru usia berapa Kak Icang dulu ya. Gitu ya. Jadi gitu. Berarti saya wacana ayah gitunya. makanya nih jujur, saya ketika ngebahas karet, kenapa saya di sekolah udah kembali lagi ke anak kecil loh, karena kayak SD, makanya ketawa aja kalau untung sama Pak Ilham nggak videoin, kalau di video kacau sana, dia kan main share aja nanti. Emang ya mungkin yang kalau orang-orang, mohon maaf ya gitu, bukan ini ya, kalau yang zamannya 80-an gitu kayak saya sama Cecep, Kak Cecep gitu, kayaknya emang itu. Saya mau kata siapa 80 dulu masih 20 tahun. 70. Ya, 70-an. Bambang nih yang 80-an mah. Ya makanya ternyata enggak kesininya gitu ya, ternyata kesininya ketika kita munculin permain tradisional gitu, yang kita udah pernah lakukan tapi kita nggak tahu namanya ya. Lupa gitu ya. Betul. Kalau gatrik mungkin tahu ya, kayak tahu gatrik ya, main gatrik main. Saya ini kan Dicari di searching gitu, permainan ini apa ya nama permainannya, tapi nggak ketemu itu. Pokoknya permainan itu aja gitu. Kita harus tanya ke siapa ya Kak Cecep ya? Iya betul. Ya mungkin sih itu sih sebatas pengalaman di kita Kak Febri. Ya baik. Oke, tapi itu hanya sebagai buat pemanasan aja kan ya, bukan jadi materi inti ya. Jadi khawatir kan pas pada saat pembelajaran malah mereka asik dengan materi main karet aja gitu, tapi pembelajaran intinya malah terlewatkan gitu, tidak ya? Enggak itu mah buat game aja. Buat game. Nah, nanti ketika di calling down udah selesai, kita ambil buat refreshnya aja di terakhir. Ya, jadi ketika anak main materi intinya kita udah saya sampaikan, sudah dipraktekkan, nah baru terakhir itu. Betul ya Kak Icang ya? Seperti itu. Betul. Ya, bahkan sekarang saya sama Kak Ilham berlomba-lomba ketika pemanasan nampilin olahraga tradisional. Oh gitu. Jadi antar kelas tuh menilai ya, oh kok Pak Nur Rahman ini, Pak Ilham gini gitu ya. Jadi saling lomba-lomba ya ketika di lapangan ya. Betul.
Jadi ketika saya praktekin pakai pemanasan tradisional, jadi kan yang di kelas yang dipegang sama Kak Ilham kan melihat, nanti akhirnya dia komen, Kak, Pak Ilham, pemanasannya kayak gitu dong. Nanti kan paling Pak Ilham jawabnya gimana, nanti kalau ketika Pak Ilham ya saya juga kayak gitu anak-anak. Gitu. Akhirnya saya berlomba-lomba sama Pak Ilham. Siap. Oke, Oke, baik. mungkin itu aja sih dari kami, khususnya dari saya sama Kak Ilham. Mungkin nanti dari yang lain bisa berbagi juga lah gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Terima Jurawan kasih. dan Kak Cecep. Oke, monggo silakan yang lain bisa berbagi pengalamannya ketika sedang pembuatan RTL atau yang kejadian di proses. Kak Ulfi, boleh Kak Ulfi sharing lah, Kak Dendi, Kak Bambang, gimana? Ya. Siapa tahu ada hal baru yang kita bisa ambil juga ilmunya. Dan Nah, kita itu bisa- benar, Oke. Cok. Kak Ulfi mau nanya dong, Kak Ulfi. Nah, boleh Kak Cecep. Ya, mau nanya dong sama Kak Ulfi. Untuk anak SD sekarang masih ada yang ngompol nggak? Aduh, ada yang ngompol, masih ada yang ngompol. Ya, biasanya kan Dia nggak mau olahraga tuh, anak nggak mau olahraga, terus nggak mau bergerak, ketimbang sama gurunya galak, dia pipis sendiri gitu, ngompol. Masih ada ya Kak Cecep ya? Yang ngompol itu ya, anak SD itu masih ada ya? Masih ada Nggak kan? ada Kak, sekarang mah nggak ada yang kayak gitu-gitu kan. Sekarang juga kan mereka mungkin dulu kayak gitu lebih ketakut ke kamar mandinya, udah mah serem, Betul, jorok, bau, ya gitu-gitulah. Sekarang kan udah pada bagus-bagus toilet sekolah. Jadi pada Ayo, berani coba. ya ke Bukan WC-nya karena ya, gurunya Pak. galak sih Kak, bukan. Kak Ulfi, ini dong, coba misalnya kan kalau biasanya kan kalau saya pribadi sama Kak Ilham gitu kan cari referensi itu untuk yang game-game ya kayak apa ice breaking itu banyaknya kan di di guru-guru SD atau TK ya. Kira-kira kalau misalkan di sekolahan Kak Ulfi itu boleh dong spill gitu ketika kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Kira-kira Kalau di apa Kak aja tuh Ulfi, yang biasa yang bisa. nah boleh tuh Juga benar. sama. Kalau di Kak Ulfi kalau olahraganya ada berapa Kak Ulfi? Sekolah Kak Ulfi. Ada 2. Kecang masuk nih, KTB nih kayaknya. Ada 2. Nah, saya ngeri kalau katanya udah masuk mah. Oke, kalau Ulfi boleh dong spill. Oh iya, saya biasanya melihat referensi di Instagram, sama aja kayak kakak-kakak yang lain. Untuk permainan pemanasannya ya Kak. Biasa saya pernah buat tadi pakai karet juga gitu buat kelompok. Terus membuat rangkaian karet pernah. Terus sama buat kelompok bikin enggrang. Gitu. Waktu enggrang mah harus ada alat-alat pemotong segala yang Itu lain buat luar biasa ini. bikin di rumah bawa. Oh, dari rumah bawah. Nggak kirain motong di sana, terus pakai di sana gitu. Oh, anak SD kalah, anak SMA ini kayaknya. Enggak lah. Enggak. Gitu aja sih. Kayaknya kayak Cang, kau ini sekarang lagi manis ya kayaknya. Senang jalan senyum. Enggak, biasa Pak Ketum mah mantau, tahu-tahu blep aja dia mah. Tahu nggak lagi mode kalem dia, lagi pusing dia. Gadang terus dia tahu nggak itu tua. Jadi tidak ada kendala ya Kak Ulfi ya pada saat pembuatan video RTL ya Kak Ulfi. Tidak ada Kak, malah alhamdulillah pada mendukung. Gitu. Umpan balik dari kepala sekolah, dari bendahara, guru kelas yang lain, antusias, alhamdulillah. Itu yang satu circle apa yang kan katanya kemarin sempat cerita ada yang beda. Nah, justru ya itu juga saya juga. Justru itu yang pada senior. Alhamdulillah karena Iya gitu Kak. Gitu apa? Ya gitu, alhamdulillah yang senior pada mendukung. Saya juga kaget sih itu karena nggak tahu sih karena di video atau gimana ya. Iya. Jadi mungkin seolah-olah gitu ya, padahal nggak tahu hatinya. Tapi mudah-mudahan enggak ya Kak ya. Benar kan pas lepas video kan kita ngobrol lagi di balik video itu.
di balik layar kita ngobrol lebih lanjut lagi. Oke. Keren berarti keren. Jadi diskusinya Berarti ada berlanjut itu. hikmahnya ya, jadi ya berdiskusinya berlanjut ya Kak. Yang awalnya Iya. tidak respect mungkin sekarang jadi lebih respect gitu, lebih merangkul gitu kan. Iya, Iya betul. malah antusias, malah ngebantu ngerancang Nah, jalannya cara nanti gimana gitu. Berarti berhasil itu KGPJOK-nya. nah itu. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak juga sudah menguatkan saya. Oke, siap. Oke, baik Kak Ulfi, terima kasih. Coba ada Kak Bambang nih sama Kak Uga nih, ada yang mau disampaikan nggak nih, Kak Dendi? Lagi manis Kak Bambang ini Kak beneran. Bambang lagi manis ya? Kalau saya alhamdulillah Kak Febri tidak ada kendala ya. Cuman ya itu dia, ini ada makanan nggak gitu doang. Oh, iya. Nah, itu tuh. Ya akhirnya saya sama Pak Ade sama Pak Rusli ya akhirnya kan patungan gitu kan ya nggak enak juga kan sama Wakasek. Kebetulan pada waktu saya presentasi itu Kepsek nggak masuk Kak Febri gitu, jadi adanya Wakasek aja gitu. Dan mereka support, apalagi yang kemarin saya sampaikan ya itu ini bola sundul, karena kan di saya itu belum pernah ada bola sundul di kegiatan kelas meeting. Seringnya kan kayak poli sama futsal. Nah futsal teh garelut gitu. Garelut, ayo pokoknya mah garelut gitu. Makanya pas kemarin saya sampaikan bola sundul, ya setuju gitu. Ya udah mending futsal ulah aya cenah mending kene bola sundul bener mih teu garelut. Nah gitu. Itu sih respon positifnya dari rekan-rekan dari Wakasek, dari teman-teman gitu Kak Febri. Garelut itu apa Kak? Berantem gitu. Ya? Kayak Mac Station, garelut itu apa berantem gitu maksudnya? Iya berantem. Iya berantem. Duel. Bang, rusuh gitu, rusuh. Tahu gak? Iya, barudak apa kelas IPS kelas 12 itu secara rusuh baik gitu. Oh gitu. Merapi. Kaicang rusuh, Kaicang. Ya Kak, itu biasa. Oh tuh kata berani udah nggak sabar pengen ngobrol. Udah nggak tahan bener kata berani. Iya bener tuh. Boleh kata berani, silakan tuh open mic-nya kata berani. Kepencet kali jangan-jangan ini mah. Apa dia mau pencet emot jadinya reset? Ya itu kali. Pencet ini mah. Kata berani, halo kata berani. Bener ini mah fix kepencet ini mah. Coba toel Kaicang. Cukup nih. Rekan-rekan saya mohon maaf ya. Muncul. Ayo ada suaranya tuh. Ya, mohon maaf pada semuanya ini. Ya karena saya ada persiapan di keluarga gitu. Jadi nggak fokus gitu. Ikut aja ya. Muncul dong kata. Ya serius benar ini ya. Doanya aja. Pengen lihat mukanya ini. Tapi tidak ada kendala ya kata berani ya. Pembuatan ya. Padahal sih kepengen banget ini gitu. Tapi gimana ya? Ini juga Icang tuh ngingetin terus langsung saya. Icang jarang ngingetin saya, Pak Icang ini. Kayak marah gimana sama saya gitu Icang. Biasanya putus deh. Langsung ini langsung saya gabung langsung ini ini Icang putus nih kayaknya Pak Icang ini. Mentang-mentang lagi sibuk sekarang mah ini mau jadi mertua. Lo tahu? Takutnya ngeganggu, jadi kan udah persiapan jadi mertua kan. Dari siapa taunya? Saya belum. Iya. Aduh kan di TikTok. Insya Allah. Nah, itu doanya ya. Berani. Persiapan pernikahan anak saya doanya. Kata berani. Iya. Enggak kata amin ya. Enggak katanya itu pas bikin RTL kemarin
KTB ada kendala nggak gitu diskusi dengan rekan sejawat sama ininya sama apa lagi kolaborasinya. Jadi takutnya ada kendala gitu kan kita bisa support, bisa saling bantu gitu. Ya syukur-syukur sih Alhamdulillah. aman. Alhamdulillah sih selama ini nggak ada kendala. Aman ya? Kemarin pun saya permainan tradisional kayak benteng sama guru olahraga lain Pak Unin juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Bahkan di sini kita contohnya anak kelas 8 sama anak kelas 7, ayo. Itu saya gabungin aja. Ya. Jadi kolaborasinya Nggak ada, berjalan ya? berjalan. Jadi oke, mantap lah. Kasih jempol nih. 5 jempol. Buat kata Ini bikin enggak. Kalau kayak gini bikin grogi juga ini rekan semuanya karena ini ya. Pak Icang sih nggak ngingetin saya. Saya kan udah masih muda gitu harus diingetin. Tapi ini mah enggak, di lama banget ini. Malah yang muncul Pak Hamid gitu. Pak Hamid minta kerja. Aduh, kata saya ini Pak Hamid ini salah sasaran kata saya. Pak Hamid. Oh, Kak Hamid. malah dia aktif ngubungin saya. Hamid. Iya. Malah aktif Itu dia sama Bapak saya. Saprat. Aduh. Iya, tapi alhamdulillah sih Oke, berarti udah oke lagi. aman ya? Aman. Ya, alhamdulillah Iya. kalau gitu mah. Iya. Kan dari grup kita bisa pelajarin lah apa walaupun saya belum tindak lanjutnya belum sejauh kalian pada pinter-pinter mungkin lah ya. Terutama kayak video ini saya kesulitan juga nih. Icang mau ngebantu belum datang-datang. Emang pengumpulan terakhir video tanggal berapa, Kak? Lupa saya. Kemarin kan Sabtu ya, yang bareng Di- itu loh, dokumen PDF sama link ya. Cuman masih satu bisa dikerjakan. Ya, Awas lah, siap. gara-gara video itu aja malah jadi yang kita udah lakukan selama 3 bulan malah jadi ini kali, Kak. Ya. Iya, bumerang ya. khawatir. Kan ini udah detik-detik terakhir ya. Karena kemarin saya juga Iya. dapat Zoom meeting sama BGP Pusat. Ada beberapa peserta PKG khususnya luar Tangerang Raya lah ya. Daerah Iya. terdalam sana mungkin daerah Lebak kali pokoknya daerah terdalam lah mereka bilang. Ya banyak juga itu rekan-rekan yang apalagi terutama dari kehadiran tatap maya gitu Kak dan tatap muka. Kalau kita mah alhamdulillah tatap maya walaupun ini kan hadir semuanya terus juga tatap muka. Walaupun belang beton ya. Nah, makanya saya pas kemarin sempat kepikiran juga kan, tapi alhamdulillah pas di ujung acara bukan daerah kita gitu, maksudnya daerah sana. Alhamdulillah. Iya. Makanya awas nih jangan sampai ini kata berani gitu kan. Ini udah tinggal ya semit lagi lah beres ini mah udah besok tinggal 1 kali pertemuan lagi alhamdulillah selesai. Pembukaan terakhir ya. Pembukaan Iya, terakhir ya. Tinggal refleksi aja gitu kan. Ya, siap. Alhamdulillah. Tapi ya emang apa daya sih kadang kalau kita sudah ini ada kegiatan lain akhirnya kan semuanya kececer gitu. Bapak banyak banget pimpinan baru. Ya benar Kak. Semangat Pak TB, pasti bisa. Yang penting Semangat, Pak dilakonin. Siap. Ya, ada Pak. Ya. Yang pemimpin yang baru mah harus dibaiki, nggak boleh digalakin. Kalau galakin sedikit langsung kemo deh. Aduh, Bugun G. Nggak bisa kemana-mana. Soalnya insya Allah kata berani dari kemarin saya tunggu kabar-kabar dari calling dari kata berani sama Kak Ilham. Ya, terbalik. Calling. Gitu. Terbalik. Kebalik ya. Aduh kan kata berani yang hajatnya. Sombong nih Pak Icang.
Udah lupa makanan lama nih. Kak Dendi gimana Kak Dendi nih yang di Yuk lanjut. yang Siap, dari siap. apa Oke, siap. perbatasan Oh iya Bogor tuh nih Kak Dendi. ada Oh, kendala Kak nggak Dendi. nih? Kalau Gimana Kak Dendi? kalau Dendi ya terima kasih kakak-kakak. Kalau Dendi alhamdulillah sambutan dari guru-guru ya baik. Ya tadi kata Kak Bang harus ada imbal baliknya. Ada baksonya enggak Ada. ini? Iya. Padahal mah dikasih itu aja sih, dikasih apa kalau lagi rame mah seblak ya. Apa? Gak mau ini maka maunya bakso aja. Waduh, ini mah. Atuh eta motor ku baso mah. Aing Aduh. Aduh. Itu mah harus nyiapin karet dulu itu mas setengah ini plastik. Tapi alhamdulillah sih. Dari jengkol deh, dari jengkol. Ya. Eta jengkol dari Pak TB. Mantap. Tapi lalu kapan nih kumpul lagi nih? Oh ya, untuk rekan-rekan insya Allah nanti tanggal 15, tapi masih lama ya, Desember saya ngundang rekan-rekan untuk kumpul di rumah. Tanggal 15. Siap. 15. Oke. Ya, insya Allah nanti. Ya. Ya, insya Allah. Tapi kita mah nggak minta rendang ya, mintanya Jengkol. hanya ini doang, jengkol. Jengkol. Ini khusus undangan guru olahraga nanti Iya, tanggal terap 15, ini. tanggal 14 gitu, 14. Tanggal Ya. 14. Insya Allah Hari mudah-mudahan apa kita itu, sehat Mas Ege? semua, bisa silaturahmi. Hari apa? Menit. 14. Hari Sabtu. Sabtu ya? Oh iya. Iya. Ya sing sehat bae jeung air. Iya, kayaknya kayak Babang mau bikin schedule dulu tuh, dia takutnya bentrok. Ya, kalau ada waktu ya alhamdulillah Di kita sini kumpul biarkan gitu. deui ku Kak Ilham. Oh, Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah, Awas aja enggak nih. masalah. Yang dari sepatan aja nyampe, yang lain nggak nyampe, awas aja nih ke TB nih Bang. Iya. ya soalnya yang dari sepatan ini belum ngerasain jengkolnya KTB. Iya. Ya, jadi Iya, benar. masih punya utang berarti. Aduh, bisa aja. Ayo Kak Dendi, alhamdulillah Kak Dendi aman ya, nggak ada kendala ya? Alhamdulillah Kak, aman. Alhamdulillah. Oh, ya. Alhamdulillah kalau gitu ternyata emang bener sih hikmahnya banyak sih dengan kegiatan ini ya. Dan Ya, ternyata Iya. kita kan awalnya kolaborasi itu kan hanya tahunya Obel itu kan hanya sama guru mapel bidang sendiri gitu ya. Ternyata kan setelah kegiatan ini kan ternyata kolaborasinya justru lebih luas lagi gitu ya dengan guru-guru yang lain gitu, dengan mapel yang lain. Bahkan saya juga sama Kak Ilham kebetulan di sekolah berpikirnya gini gitu. Kira-kira selain dengan SBK ini gitu, ada lagi nggak gitu guru mapel yang lain yang sekiranya bisa kita kolaborasinya minimal 3 mapel gitu. Selama ini kan kemarin emang karena kebetulan kemarin kan kita emang produknya itu gitu. Kira-kira kalau misalkan dengan mapel yang lain ada lagi ya gitu kira-kira. Kalau saya ada, Tapi kan Kak. ada ya? Saya mata pelajaran yang terlibat, saya PKN, Bahasa Indonesia, Mm-mm. SBK, dan PJOK. Karena pentas seni kan, pentas seni. Itu buat di kegiatan Pentas seni Kalau- besok. oh di hari Kalau guru. saya di Padukan itu Kak Febri di Kombel ya. Nanti di hari Rabu. Oh, ya di hari Rabu besok di pelajaran di Kombel ini kita diselipan untuk kegiatan itu. Jadi seharian tuh, jadi makan, setelah makan nanti di lapangan. Nah, dipadukan dengan permainan tradisional itu yang saya sepadukan di Kombel ini. Iya. Karena mungkin memang di minggu-minggu depan itu ya
sudah KBM itu sudah tidak aktif lagi ya Kak ya. Jadi KBM Betul. kayak Ini minggu terakhir nih, minggu besok. terakhir ya. Minggu terakhir. Ya persiapan ya semuanya ya. Sudah banyak ya persiapan hari guru lah hari ini. Iya. Benar-benar. Padat. Padat banget ini. Sama juga padat. Iya. Sama tuh. Padat. Iya ternyata juga itu Kan tanggal yang 2 semester. Tanggal 2 semester. Oh. Ya ternyata juga kan ketika kegiatan HUT PGRI pun pembelajaran SEM kita bisa dipraktekkan di situ juga ya. Betul Kak. Oh. Iya, jadi ternyata emang benar sih ketika udah kesininya gitu makin kesana. Ketika kita sudah tahu ke sini ya jadi makin ke sana ya benar. Iya benar. Kesana kemari. Siap. Mudah-mudahan juga kakak-kakak yang lain yang tidak bisa ikut hadir Zoom pada hari ini tidak ada kendala ya gitu ya kakak ya, karena khawatir gitu kan mereka sudah melangkah sejauh ini ya bahasanya ini udah tinggal keringnya doang, tinggal beresnya doang. Khawatir karena kan kalau bahasa orang kita tuh nggak enakan gitu kan, padahal kita di sini banyak orang-orang hebat gitu kan bisa sharing kemana-mana, karena nggak enakan jadi disimpan aja sendiri, jadi yang ada nggak dikerjain gitu, pusing sendiri, khawatir gitu kan. Makanya coba aja di toel-toel itu kakak yang lain kayak Kak Amit lah, Kak apa itu, jangan diem-diem khawatir gitu. Yang ada sudah sejauh ini nanti dia malah tolong diingatkan lagi ke kakak. Justru biasanya yang diem langsung lari gitu. Sprint. Oh gitu. KTB kan langsung lari. KTB diem langsung lari sprint dia. Minum langsung apa minumannya di mineral lagi. Widih rapi. Coba saya pengen dengar apa Kauga, saya lihat dari IG-nya Pondok Pesantren Kauga dia lagi apa sih menerangkan hal sesuatu dari PJOK itu, saya lihat luar biasa, itu menarik tuh, anak-anak pondok Apa ini? semuanya luar biasa gitu kan. Tadi lihat ada teman minta rekomendasi, Pak kalau yang pondok yang bagus mana, ada kata saya teman yang mengajar di situ, kebetulan dia ketua kelas kami gitu kan. Akhirnya enggak tuh Boleh merapat. ada Kauga yang lagi mempraktekin kecang. Seperti ini mentor yang luar biasa, Kak Febri juga lewat kayaknya. Iya kayaknya sih. Terbaik. Alhamdulillah. Sedikit menambahkan ke fasilitator teman-teman terkait dengan rencana tindak lanjut PKG ini di sekolah saya. Alhamdulillah memang sudah diatur ya. Mungkin ketika mau rapat dan menyampaikan materi pun kebetulan pas ada rapat yayasan, akhirnya langsung saja saya informasikan di rapat yayasan terkait hal itu. Kemudian menyambut baik yang saya niatkan dengan pembelajaran STEM yang saya buat untuk kelas 7, dan ternyata yang saya kaget kelas 8 dan kelas 9 malah berlarian ingin juga sama melakukan hal yang sama, dan akhirnya saya membuat kegiatan SEM ini 2 kali. Jadi nanti tanggal 25 saya buat SEM secara keseluruhan bersama guru dan juga siswanya kelas 8 dan kelas 9. Akhirnya hasil presentasi itu diterapkan nanti di tanggal 25 sekaligus juga peringatan Hari Guru kan gitu. Alhamdulillah responnya sangat baik. Kendalanya juga alhamdulillah untuk pelaksanaan RTL ini tidak ada kendala sama sekali, bahkan dipermudah. Ketika Bambang tadi mungkin dan Kak Dedi menanyakan ada bakso atau apa, alhamdulillah saya nggak keluar uang sepeser pun, karena ketika menyampaikan materinya kebetulan pas setelah rapat saya minta waktu kurang lebih 15 menit. Ketika rapat pun alhamdulillah setelah rapat saya menyampaikan 15 menit mengenai
program yang RTL yang saya ingin lakukan, alhamdulillah. Jadi tidak ada pengeluaran lebih gitu, tapi ya respon positif juga sangat ditampi. Cuman itu tadi tinggal manajerialnya saja mungkin yang lebih ekstra, terutama di saya yang memang sekolah swasta yang nyatu sama pesantren gitu. Terkait dengan waktu, kegiatan dan sebagainya gitu, tinggal di manajer saja. Mungkin saya yang lebih apa ya, lebih meminta bantuan kepada guru-guru yang lain karena lebih menggunakan jam guru-guru yang lain ketika pelaksanaan itu terjadi gitu. Tapi alhamdulillah respon guru-guru yang lain pun sangat sangat support gitu kegiatan PKGPJOK ini. Itu kan mungkin tambahan dari saya. Oke, siap. Makasih Kak Uga. Hanya malah jadi plus ya kalau Kak Uga ini ya. Kalau saya juga dulu malah pas pelaksanaan RTL malah jadi minus. Mending bakso, saya nasi Padang waktu itu. Nasi Padang, plus gorengan. Iya, ini ada gorengannya nggak? Ini ada buahnya nggak? Wah, saya udah beli nasi Padang, nambahin juga gorengan sama buahnya. Jebol itu. Untungnya saya mau bertiga Kak Febri, jadi rada mending. Enak itu mah Kak Bang mah. Iya, makanya nih, alhamdulillah berarti banyak yang plusnya gitu kan. Tidak ini saya jadi minus gitu kan, kayak Kak Uga, Kak Bambang, malah ini jadi proyekannya program kedepannya sekolah Kak Uga dan Kak Bambang ya kan. Karena Menyampaikan materi di yayasan langsung disuruh jadi ngisi materi buat itu pemilihan ketua OSIS. tuh, Kayaknya luar biasa program Cicip ya. terobosan baru nih kayaknya itu. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali malah tuh Kak Uga. Saya ingat tahun depan omong siapa ya waktu tatap maya itu kata Kak Febri apa ya, udah gampang urusan nanti nggak bisa mah yang penting maju aja dulu gitu. Ketika ditawarin kayaknya udah siap gitu, padahal mah kita juga belum tahu seperti apa teknisnya. Akhirnya kan ada ilmu baru gitu, Ya, kitanya searching cari referensi lagi ternyata begitu. siap. Mantap berarti alhamdulillah ya Kak Uga ya. Memang pada hakikatnya manusia itu bisa berpikir kalau sudah ada tekanan ya, apalagi sudah ada dudet gitu kan, barulah mau bergerak. Kalau saya pribadi memang kadang seperti itu, kalau belum dudet, belum detik-detik terakhir kayaknya untuk bergerak itu agak, tapi kalau udah wah besok udah terakhir nih, itu langsung deng gitu. Jadi ya itulah mungkin ya kalau saya, mungkin kalau kakak-kakak yang lain memang sudah direncanakan. Jadi ya hasilnya pun maksimal gitu. Oke, baiklah, saya rasa cukup ya untuk umpan balik RTL ini. Mungkin saya izin lanjut ke materi berikutnya. Saya izin share screen dulu ya kakak-kakak ya, terkait pengantar bukti karya. Ya. Apa masih ada yang harus didiskusikan lagi? Saya rasa sudah cukup lah 1 jam ini ya. Cukup. Tadi kita mulainya di 7:30. Jadi insya Allah kita selesai di jam 9 ya. Bener nggak? Bener ya? Bener-bener nggak apa-apa, lebih dikit juga 10 menit nggak apa-apa. Biasanya kan panasnya segitu. Iya, panasnya di akhir ya, mesinnya Honda kalau kata Kak Cito. Sudah keluar belum Kak share screen-nya? Oke, aman masuk. Ya, jadi ini nih ya. Oke, kita baik ya, kalau tidak ada saya lanjut ya. Jadi ini nih untuk pengantar bukti karya ya pada pengisian di platform Merdeka Mengajar untuk PKGPJOK ya. Jadi nanti kakak-kakak saya rasa sudah semua menginstal ya ini di handphonenya ya, karena ini suatu hal yang sekarang sudah menjadi kewajiban buat kita semua ya.
Nah ini di slide pertama ya, nanti kakak monggo silakan tinggal klik saja atau mau sambil dipraktekkan atau nggak usah lah ya, disimak dulu aja ya apa gimana ini. Nanti bisa sambil nyantai aja ya dipraktekannya ya kakak. Kalau nggak nanti juga saya mungkin izin boleh saya share lah nanti PowerPoint-nya biar kakak khawatir nanti tidak ini. Jadi silakan nanti ini ulang lagi saja, diulas ulang lagi saja. Nah ini silakan nanti diklik bukti karyanya ya. Lalu lanjut. Nah, di topik pembahasannya yang pertama itu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Nah, lalu kakak mengunggah bukti karyanya di PMM. Sudah keluar belum nih? Di HP saya lama banget. Aman masuk. Aman ya. Nah, ini di topik pembahasannya. Ya, yang pertama alur aktivitas bukti karya di PKG PJOK, lalu mengunggah bukti karyanya di PMM di platformnya. Nah, ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJK di 2024. Nah, ini perjalanan kakak ya, perjalanan kakak sebagai peserta yang sudah kita lakukan selama 3 bulan. Ya kan? Nah, di sini kakak di minggu ke-1 sampai minggu ke-5 kita melakukan pembukaan dan materi orientasi. Lalu kita melakukan pembelajaran asinkron dan tatap maya. Lalu di minggu ke-6 di hari keberangkatan, lalu pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Lalu di hari kepulangan, ya, di minggu ke-7 sampai minggu ke-10 pembelajaran asinkron dan tatap maya. Di minggu ke-11 unggah dokumentasi bukti karya. Lalu di minggu ke-12 nanti penutupan. Jadi nanti setelah tatap maya terakhir nanti kakak ada penutupannya. Awas itu ya diikuti, nanti disimak baik-baik apa yang disampaikan sama BGP Banten ya atau BGP Pusat. Nanti ketika penutupan siapa tahu ya ke depannya ya kakak juga ini bisa menjadi fasilitator atau bisa menjadi apa gitu pokoknya terutama untuk guru-guru PJOK karena kan ini suatu Pak TB masih ini ya resen ya apa yang tadi masih yang tadi nih yang tadi ya Yang tadi yang belum tadi ya, dipakai belum lagi. ya. Ya, Nggak jadi pegel itu juga tangannya dia. angkat tangan saja ya. Ya. Itu di minggu ke-12. Nah, ini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya, awas nih kita udah sejauh ini, jangan sampai cuma gara-gara hal sepele gitu kan, dengan kesibukan kita yang ada di luar sana, malah jadi bumerang buat kita. Karena kemarin pas Zoom meeting terakhir, memang disampaikan juga ya, khawatir gitu kan, jika kalian sudah tahu karena itu sebagai syarat kelulusan juga. Lalu bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti saya memvalidasi ya, kalau memang saya anggap sih tidak plagiat ya, karena pastikan itu yang ada di dalam video itu kakak-kakak sendiri, bukan misalkan Kak Nur Rahman nguploadnya video Kak Icang, Kak Ilham, kan nggak mungkin, berarti kan itu sudah jelas itu plagiat. Pasti kan Kak Nur Rahman uploadnya juga videonya Kak Nur Rahman gitu kan, di karetnya Kak Nur Rahman ya, yang sedang bermain karet gitu kan, sebagai skipping atau sebagai hal-hal yang lain gitu kan, pasti itu sudah jelas ya. Makanya tolonglah disempatkan waktunya ya kakak-kakak untuk di akhir-akhir ini jangan sampai terlewat atau terlena gitu, karena memang saya rasa juga
yang saya sudah lakukan selama 6 bulan ini, saya rasa perasaan kerjaan saya ini nggak kelar-kelar gitu. Baru juga selesai, ya Allah besok udah ada jumit lagi gitu, ya Allah besok udah ada ujian PPG. Tapi setelah saya perdalam lagi, oh alhamdulillah, tapi orang lain di sana itu malah mencari kerjaan, saya di sini yang banyak kerjaan tapi mengeluh gitu. Jadi dalam arti alhamdulillah rezeki pun insya Allah mengikuti gitu Kak dengan datangnya seperti ini gitu. Saya ayolah mudah-mudahan nih kakak-kakak semuanya nih bisa menjadi orang-orang hebat gitu. Amin. Dilanjut Amin, lagi. amin, amin, amin. Amin ya Allah. Dilanjut lagi. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya ya untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas. Saya rasa sih kalau yang sudah melakukan PPG ya kan, saya rasa sudah bisa lah karena kita pada saat pembuatan PPG dan PKG juga ini ya, saya rasa sangat membantu gitu karena kayak kalau saya kan kemarin itu kalau saya pribadi ya cerita sedikit, kalau saya itu kan PKG dulu gitu kan baru PPG. Nah saya rasa pas saya ketiga pembuatan video PPG dan mengerjakan PPG itu jadi ini mah udah biasa lah udah saya lakukan di PKG gitu. Jadi udah sangat membantu banget gitu kan. Oh ini mah tidak jauh beda gitu. Yang awalnya saya menerka-reka apa sih PKG itu, ngapain sih, gimana sih, dan ternyata memang banyak hal-hal positif mungkin ya, bahkan emang positif semua gitu kan. Jadi mempermudah saya untuk melakukan kerjaan-kerjaan saya gitu, kegiatan-kegiatan saya dan tidak padahal kalau guru-guru yang masih belum tahu kan kayak bingung, apa sih gini. Nah, karena alhamdulillah saya sudah mengikuti PKG ini dan alhamdulillah masuk ikut seleksi fasilitator karena kan dites juga ya kakak ya untuk jadi fasilitator. Alhamdulillah ternyata ini loh hikmahnya gitu dari semua kegiatan ini gitu. Itu lalu jangan lupa juga isi karya video maupun dokumen PDF-nya tidak memuat unsur sara ya, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya. Lalu video yang ditampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali murid peserta didik. Dalam arti ketika kakak-kakak menampilkan rekan sejawat atau murid, nah jangan lupa juga nih kakak-kakak sudah ada persetujuan dari orang tersebut gitu. Khawatir nanti malah bahasanya itu dihack apa gitu, kayak kita menampilkan musik aja kan kita harus ada izin dulu gitu kan. Nah ini awas nih, jadi ketika misalkan kita rekam video ini ya kita ada minta surat izin ke beliau gitu bahwa boleh nggak nih videonya kita upload atau kita unggah gitu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah ini dia baru menggugat ya malah yang ada jadi masalah buat kita. Nah itu, lalu yang terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon dicantumkan kredit atas sumber referensi karya kakak-kakak semuanya ya. Jelas, ini sudah jelas. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ada alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, ini Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video. Nah, pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK praktek pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, praktik baik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF-nya. Nah, aman sejauh ini kakak-kakak ya, suara saya terdengar jelas?
Aman, aman, aman. Baik, siap. Saya lanjut. Nah, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK ya dengan menandatangani formulir ini. Ya, nanti tinggal centang pada kotak yang ada di samping pernyataan. Ya, yang pertama saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait pengambilan gambar, video, atau foto yang mempublikasikan pada media online kepentingan pembelajaran. Nah, ini awas nih ya. Nanti kakak tinggal bisa aja dibuat, di print ya kan, dicetak, tinggal dicantumkan. Nah, lalu yang kedua, saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto, video, dan mempublikasikan pada media untuk kepentingan pembelajaran. Nah, yang ketiga, saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Ya. Lalu yang terakhir saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinil saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi bukti karya, saya bersedia jika bukti karya saya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nama peserta PKG PJOK dan tanda tangannya. Nah, mengetahui kepala sekolah yang bertanda tangan. Nah, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk, bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Ya, itu kakak-kakak ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ya, di home, master program pengembangan, guru PKG PJOK, modul. Nah, ini di home, tinggal diklik pengembangan guru PJOK. Nah, ini prosedurnya paket pembelajaran modul. Ya, ini bukti karya. Nah, Anda dapat memulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian bukti karya pada laman beranda home kelas pembelajaran PKG PJOK. Nah, unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, BK1 unggah draft bukti karya. Ya, yang kedua log akan diunggah draft bukti karya. Nah, di sini garis merah ini 1 2. Nah, kakak akan masuk kepada laman modul bukti karya. Nah, ini yang pertama, pilih modul unggah draft bukti karya untuk memulai mengunggah bukti karya kakak. Nah, lalu yang kedua, proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Kita lanjut. Nah, unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, BK1 unggah draft bukti karya, lalu STAR assessment, kan? Nah, ini bukti karya. Nah, silakan tuh, sudah jelas ya. 1, unduh formulir persetujuan perlibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersama dengan draft bukti karya. 2, klik kerjakan tugas STAR assessment untuk mengunggah draft bukti karya. 3, pastikan kakak-kakak membaca semua instruksi yang tertera sebelum memulai melaksanakan pengunggahannya. Sampai sini jelas ya, boleh minta jempolnya lah kalau memang jelas. Takutnya khawatir. Makasih Kak Asep.
Oke, makasih Kak Uga, Kak Bambang, Kak Tabrani, Kak Dendi, oke, Kak Ulfi, Kak Cecep. Oke, baik, siap. Saya lanjut. Terima kasih, terima kasih. Oke, saya lanjut. Nah, putusan utama dari validasi bukti karya, ya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Ya, mudah-mudahan tidak ada di kelas kita lancar semua. Ya, jadi tidak ada yang harus mengulang lagi. Itu makanya monggo kalau ada kesulitan silakan saja di japri manja saja ke saya. Ya, insya Allah saya bakal selalu memfasilitasi ke kakak, kan. Aman saja, tinggal di japri, Kak, ini gini gimana, ini gini gimana. Insya Allah saya bakal memberikan, oh ini harusnya gini, ini gini gitu. Tidak cuek lah gitu kan. Karena tidak enak dicuekin, ya. Makanya awas. Kalau bingung, makanya awasin teman-teman yang lain, kakak-kakak lain, coba tolong ditowel, ya, khawatir nanti mereka diem-diem malah yang ada jadi bumerang buat dirinya sendiri gitu. Oke, saya lanjut sebaliknya. Jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Ya, sudah jelas di slide ini. Putusan utama dari validasi bukti karya, terdapat dua putusan utama dari validasi bukti karya. Yang pertama, baik kali ya. Baik untuk langsung diunggah ke PMM, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Nah, mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS-nya. Ya, jadi jangan bosan-bosan dicek terus di LMS-nya, sudah tervalidasi belum atau sudah ini belum, jangan dicuekin ya. Cek terus PMM-nya. Putusan utama dari validasi bukti karya, ya, laik benar ya. Laik untuk diunggah ke PMM. Nah, itu di bukti karya 3, berbagi bukti karya. Ya. Lalu di situ nanti silakan disematkan atau diunggah ke PMM. Nah, ini yang pertama, Anda akan melihat modul berbagai bukti karya. Apabila draft bukti karya laik untuk langsung baik apa laik? Tipe apa benar? Laik. Ada yang tahu kakak laik apa laik nih? Ya, saya ulangi. 1, Anda akan melihat modul Layak mungkin layak kali ya. Layak kali ya. Layak untuk diunggah gitu kali ya. Oke, siap lah ya. Itu nanti kita persamaan persepsi aja itu mah ya. Oke, saya lanjut. 1, Anda akan melihat modul berbagai bukti karya apabila draft bukti karya laik untuk langsung diunggah ke PMM. 2, dalam modul berbagai bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM. Hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Ya, lalu yang ketiga, klik reply untuk memulai atau membagikan bukti karya kakak-kakak. Ya, banyak ini. Putusan utama dari validasi bukti karya. Nah, ini tuh sini nanti hasilnya, hasil bukti karyanya ya yang sudah disematkan di reply, disubmit, jangan lupa. Tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Kedua, pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan
agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink ya, atau juga menjadi biru nih. Tinggal nanti kan kalau tidak ada spasi tidak berubah nanti ya. Lalu klik post reply untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Yang keempat, hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Nah, lalu berikutnya, Anda akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya laik perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Dalam modul berbagai bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi dan bukti karya. Yang ketiga, klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya. Ya, untuk melihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki pada bagian komen. Klik kerjakan lagi atau new attempt untuk memulai mengunggah ulang draft bukti karya yang telah diperbaiki. Nah, sekarang mengunggah bukti karya di PMM. Nah, ini langkah-langkahnya ya, mengunggah bukti karya. Pertama, buka fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Lalu klik tambah karya ke karya saya. Lalu pilih kategori karya yang akan diunggah. Lalu pilih bentuk karya yang akan diunggah. Pastikan kakak sudah memiliki video atau bukti karya di akun YouTube kakak. Nah, jangan lupa diupload dulu ke YouTube ya, karena saya setelah mengikuti pembelajaran ini dan setelah menjadi fasilitator, tidak disengaja saya mempunyai akun YouTube, saya jadi YouTuber, tapi ya itu malah jadi baik. Nah, jangan lupa ya di akun YouTube, masukkan ke akun YouTube dengan akun Google Anda. Izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Pilih video yang akan diunggah. Awas nih, karena mengunggah ke akun YouTube itu butuh waktu ya kakak. Apalagi kalau yang maaf di rumahnya atau di sekolahnya sinyalnya jelek. Kadang-kadang itu jadi masalah juga. Karena kemarin saya sempat juga itu mengalami ya ketika mengunggah ke akun YouTube. Saya bilang saya rasa saya udah bayar WiFi gitu di rumah. Tapi kok ini nggak bisa-bisa, ternyata pas saya konfirmasi ke abang-abang internetnya banyak yang masuk gitu, banyak oknum-oknum yang masuk, ternyata password WiFi saya jebol, akhirnya diganti kembali baru bisa lagi gitu, sampai saya mengira kok kenapa kalau di sekolah bisa di rumah nggak bisa gitu. Pastikan nih ya jaringannya kuat pada saat mengunggah ke YouTube. Lalu lengkapi rincian video dan klik simpan video. Gitu. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Pertama, buka menu klik bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Lalu pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Lalu yang ketiga, bukti karya, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Nah, lalu pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya. Nah, untuk kebutuhan PKG PJOK digunakan opsi salin link untuk ditautkan di halaman LMS-nya. Nah, itu oke, kita lanjut. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatannya, bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja. Ya, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah
mendapatkan validasi. Monggo silakan kakak-kakak yang ingin bertanya jawab seputar bukti karya dipersilakan. Monggo. Siap, Kak Uga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menyimak tadi Waalaikumsalam KPG warahmatullahi terkait dengan bukti karya ini, berarti kita buat video seperti pembelajaran 2 titik berapa ya? Kita mengajar lagi ya terkait itu. Siap. Kemudian persoalan ngupload ke YouTube, apakah YouTube-nya yang kita gunakan itu menggunakan akun belajar ID atau pakai akun YouTube biasa, apakah bisa ataupun tidak, atau akun Google yang lain gitu. Oke, siap. Ada lagi Kak Uga? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Uga, untuk yang akunnya itu yang belajar ID Kak Uga. Jadi bukan akun lain. Jadi kita menggunakan akun belajar ID. Nah, itu yang buat yang kedua. Nah, kalau buat yang itu pembuatan bukti karya, betul. Ya, jadi bukti karya yang sudah Kak Uga buat, terus lalu juga RTL yang sudah Kak Uga buat, nanti tinggal dimasukkan gitu Kak Uga. Jadi nggak harus buat video ulang lagi, pakai yang sudah ada saja. Tapi kalau merasa itu sudah layak gitu Kak Uga. Tapi kalau misalkan Kak Uga ngerasa, oh masih banyak kurangnya nih, mau lebih disempurnakan, monggo dibuat lagi juga tidak masalah. Itu Kak Uga. Jadi kalau pengalaman saya waktu dulu pakai video yang sudah ada, saya rasa, oh insya Allah lah video pembelajaran saya sudah cukup, ya kan? Makanya saya pakai guna. Saya tinggal menambahkan video yang perencanaan RTL dan kegiatan RTL itu Kak Uga. Kegiatan RTL yang sudah saya rencanakan, kebetulan saya berjalan dengan baik. Nah, itu yang tinggal saya tambahkan untuk menguploadkan videonya. Itu Kak Uga, ada lagi? Berarti RTL-nya itu disatukan ya sama video bukti karya? Iya, betul Kak Uga. Bisa disatukan, bisa juga dijadikan di dua video gitu. Dan nanti pada saat ngupload, kita ada 2 akun link YouTube-nya, nggak apa-apa. Gitu. Yang satu, jadi jangan kalau digabungin kan kayaknya agak ribet. Nanti pas kita nguploadnya aja di situ ada 2 yang ini. Ini 2 link ya? Ya, 2 link itu nggak jadi masalah. Nanti tinggal tim fasilitator saja yang sananya yang menilai dua-duanya gitu, validasi. Itu Kak Uga. Siap, aman ya berarti Kak Uga ya? Aman. Ya, oke, boleh yang lain silakan. Kak Bambang, monggo Kak Bambang. Ya, terima kasih Kak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama perihal yang karya yang diunggah yang tadi disampaikan Kak Uga ya. Sebelumnya itu saya udah ngunggah di YouTube ya Kak Febri ya. Yap. Cuman yang saya unggah itu di akun yang ini, yang Bambam, bukan akun yang belajar ID gitu. Jadi tugas-tugas yang saya upload pembuatan video itu bukan di akun yang belajar ID gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu tentang bukti karya ini. Nanti kan kita seolah-olah melakukan pembelajaran lagi ya. Nah, dilakukan pembelajaran tersebut itu apakah materinya sama dengan RTL kemarin? Contohnya kemarin kan saya menyampaikan tentang permainan tradisional bola sundul ya kepada rekan-rekan tuh gitu. Nanti apakah nanti saya membuat video tentang permainan bola sundul ini gitu untuk bukti karyanya atau bagaimana gitu? Terima kasih. Oke, baik, siap Kak Uga. Kak Bambang. Oke, untuk yang pertama ya Kak Uga, untuk mengenai akun, saya rasa sih mungkin lebih baik kalau Kak Bambang mengupload ulang gitu Kak di akun yang belajar ID gitu. Khawatir
ya khawatir kita jaga-jaga nanti ketika ada tim dari pusat yang mengontrol, terus Kak Bambang tidak menggunakan akun belajar ID, karena kalau saya pun, kita pun ya sebagai fasilitator semua difasilitasi menggunakan akun yang premium gitu Kak. Jadi kita difasilitasi diberi akun yang premium akun fasilitator. Kalau memang kakak-kakak semua menyimak nih ketika Tatak Maya, kan saya ada 2 akun tuh masuk. Yang pertama akun belajar ID saya, nah yang kedua fasilitator. Nah itu pun sebagai penilaian ke kakak sama tim BGP-nya. Nah makanya lebih baik Kak Bambang kalau memang sudah terlanjur mengupload pakai akun biasa gitu kan, bukan akun belajar ID, lebih baik mah di-upload ulang saja gitu Kak Bambang di akun belajar ID. Itu untuk yang pertama. Nah untuk yang kedua, kalau memang kita sudah membuat rencana RTL, rencana tindak lanjutnya itu materinya bola sundul, kalau memang itu sudah disepakati sama ketika kita sedang berdiskusi dengan rekan sejawat, ya itu nggak harus ya, kayak yang wajib mah emang sholat kan ya, kalau wajib mah sholat gitu kan. Maksudnya ya gimana sih, kita rencananya buat bola sundul tapi pada dasarnya nanti ketika videonya kok masih sepak bola, jadi kan aneh gitu kan. Nah ya sebisa mungkin gimana caranya bola sundul itu tampil gitu Kak Bambang, karena yang menurut saya kalau yang wajib itu memang sholat gitu kan. Rukun Islam gitu kan yang wajib. Berarti sebaiknya Kak, sebaiknya. Nah sebaiknya gitu sesuai rencana tindak lanjut kayak yang sudah Kak Bambang rencanakan gitu Kak. Jangan sampai materinya bola sundul ini tiba-tiba video ininya sepak bola atau materi yang lain kan, jadi nanti saya juga bingung memvalidasinya. Ini gimana nih Kak Bambang? Kan sesuai. Nah, itu sih karet ya. Apalagi jadi karet. Kalau memang pada saat perencanaannya karetnya ada, ya monggo ditampilkan. Tidak menjadi masalah gitu. Kalau saya sih dulu memberikan yang direncana tindak lanjut itu karena pemahaman sayanya ketika pemanasan, ketika pembelajaran itu saya menyampaikannya secara umum, tidak sedetail pemain tradisional apa enggak, saya secara umum. Jadi ketika saya membuat video, karena di situ saya sebutnya permainan tradisional, bisa aja kan mungkin kan permainan karet atau apa tuh lompat enggrang segala macam. Jadi saya tampilkannya ya nggak yang berbeda gitu, karena saya menyampaikan secara umum tidak mendetail. Kalau di sini sudah disebutkan permainan karet, berarti kan sudah mendetail ya, mau nggak mau permainan karet yang ditampilkan. Itu sih Kak Bambang. Ya, terjawab mungkin ya. Kak Bambang masih ada? Siap. Ya, siap Kak Febri. Terima kasih masukannya. Oke, paham. Oke, terima kasih. Nah, ada lagi ya Kak Oji nih. Siap Kak Oji, monggo. Makasih Kak Fasil untuk waktunya. Mohon izin rekan-rekan kakak semuanya. Untuk masalah video, alhamdulillah sudah terjawab ya oleh teman-teman, sama Kak Fasil sudah menerangkan sangat jelas. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, tadi kalau tidak salah ada beberapa slide itu tentang pilihan bukti karya Kak ya. Betul, apakah Kak boleh kalau misalnya tidak video atau enggak lebih ke arah modul ajar? Itu sih yang jadi pertanyaan saya nih. Karena kan setelah dari pilihan itu belum ada penjelasan mengenai modul ajar. Seperti itu sih Kak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, siap. Baik Kak Oji. Oke, sepengalaman ya, saya cerita sepengalaman saya Kak Oji. Jadi di platform PMM itu kan memang banyak pilihan ya. Tapi karena kita sepakat gitu kan, kesepakatan kita nih di kelas, fasilitatornya juga, udahlah kita buat video saja. Nah, tapi kalau terkait dengan pertanyaan Kak Oji, mungkin saya juga harus nanti sharing dulu nih sama Kak Admin, apakah boleh kita tidak membuat video, hanya cukup modul ajar saja, apa memang mau tidak mau kita buat video Kak Oji. Mungkin nanti setelah saya sharing dengan Kak Admin kita, Anita, nanti mungkin saya japri manja lah Kak Oji ya. Kalau memang yaudah Kak nggak apa-apa, cukup modul ajar saja, ya berarti itu lebih mempermudah kita gitu Kak. Nah kalau saya waktu itu pengalaman saya ketika mengikuti PKG menjadi peserta,
Udah kita kompakin saja, kita pilih yang terbaik buat video karena itu jadi nanti kalau bahasa kita mah di kelas saya kelas 4 itu nanti buat cerita ke anak cucu kita gitu. Tuh Bapak tuh pernah buat video ini loh, Bapak tuh pernah kayak gini loh. Tinggal buka saja di YouTube yang saya bilang tadi, yang awalnya saya nggak ngerti YouTube, nggak paham tentang YouTube, dan ternyata saya sekarang menjadi YouTuber gitu kan, kemana-mana bawa stand lah, bawa laptop lah gitu kan, mendadak jadi YouTuber. Jadi ya itu Kak Oji. Jadi emang mungkin nanti saya izin sharing dulu sama Kak Admin, kalau memang boleh nanti saya japri manja ke Kak Oji ya. Sementara itu dulu kali Kak Oji. Siap Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, ada lagi yang lain? Cukup? Apa kita lanjutkan dulu? KTB angkat tangan aja nih, nggak pegel-pegel nih KTB. Iya, nyimak. Oh, nyimak terus. Siap. Aman ya berarti. Iya. Coba kita lanjut lagi Siap. ke set yang lain kalau memang tidak ada lagi. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, tidak dapat unggah, ya, tidak dapat diunggah video melalui akun YouTube, ya. Nah, apabila kakak mengalami kendala tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube, nah, kakak dapat melakukan import video dengan tautan. Nah, ini nih, nanti ya kalau memang tidak bisa, mudah-mudahan sih bisalah aman, karena kalau sekarang kan zamannya udah canggih ya, bahasanya kita tinggal buka TikTok saja, gimana cara mengunggah sudah keluar langsung, atau ngebuka aplikasi-aplikasi yang lain. Saya jadi nyebutin brand lah ini. Tik-tik lah ya, tik-tik atau hal-hal yang lain gitu kan, kita tinggal buka langsung sudah, oh ini caranya gitu. Udah bingung lah di era sekarang. Kalau di era dulu Patah Brani kan yang dibilang kalau Patah Brani masih PLPG, dia buat modul ajar saja, buat RPP saja harus ditulis tangan harus jemper. Karena sekarang eranya sudah canggih, Nggak ada video, tidak ada nggak video. Nah, makanya tinggal kakak dibuka saja lah, lebih lebar sayapnya gitu kan, dikembangkan lagi di era sekarang masih agak kesulitan. Yang penting ada jaringan internetnya gitu kan, ada ini aman. Ya, oke, saya lanjut. Nah, langkah upload video dengan tautan. Ya, pilih tab belum diimpor, lalu Anda dapat klik impor dengan tautan. Nah, yang kedua, lengkapi tautan dan rincian video yang ingin disimpan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Nah, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Nah, ini awas nih ya. Nanti ketika mengunggah, awas nih, ini bukan konsumsi untuk pribadi. Nah, ini saya juga jadi ini juga nih, pas kemarin saya PPG, oh iya benar, tinggal ini aja gitu. Karena bisa menjadi bumerang juga nih kalau yang lihat hanya saya, terus ketika ada pengawas atau penguji tidak bisa ngelihat, jadi mereka pikir saya nggak buat akun videonya, makanya nah inilah hikmahnya gitu. Lalu klik bagikan atau share pada bagian bawah video, lalu klik salin ya atau copy link untuk menyalin video kakak-kakak semuanya. Masa aman lah ini mah. Nah, ini visibilitas video bukti karya. Nah, kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, karena di privat, jadi orang lain tidak bisa menonton atau tidak bisa membuka. Nah, ini jadi ntar khawatir penguji atau saya sebagai fasilitator tidak bisa melihat, wah berarti ini nggak diunggah gitu kan. Padahal di pengaturannya tidak dipublikasikan gitu, hanya dibuat pribadi. Nah, ini awas sih ya. Tapi enggak lah, insya Allah aman lah. Lama. Nah, ini langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Kunjungi ya studio YouTube, lalu pilih komen, pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility, pilih publik, lalu klik publish. Ya.
Nah, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Nah, kendala video tidak tersedia tonton di YouTube. Nah, dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Nah, yang tadi saya sudah ceritakan ya, awas hati-hati ya kakak, musik atau video yang sudah ada hak ciptanya nih. Buatnya nanti malah jadi masalah juga, makanya harus ada izin-izinnya. Nah, lalu YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah atau hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Nah, ini langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Ya, kunjungi halaman studio YouTube-nya, lalu pilih komen dan pilih video yang diingin diperiksa, lalu pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik video Anda. Nah, jadi dicek dulu sebelumnya, sebelum kakak mengunggah. Mudah-mudahan tidak, ya. Kalau memang terkena, ya tinggal diubah ya latar belakang musiknya biar tidak kena copyright. Nah, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini nih, ya, melalui ini informasi bukti karya. Silakan, nanti tenang, saya bakal share PowerPoint-nya buat kakak-kakak belajar lagi. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan tatap Maya kali ini. Apa ada yang harus didiskusikan lagi? Silakan, monggo kakak-kakak. Siap, makasih Kak Nur Rahman, trompetnya, Kak Bambang, tepuk tangannya, Kak Ulpi, tepuk tangannya, Kak Cecep, siap, Kak Uga, Kak Oji, Kak Dendi, Kak Tebrani. Ya, alhamdulillah Tata Maya pada pertemuan ini mungkin saya rasa cukup. Kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan, monggo silakan, karena saya rasa masih ada waktu. Silakan. Ada kakak yang ingin didiskusikan terkait? Oke, Kak Cecep, mangga silahkan. Oke, baik, siap, Kak Cecep, silakan. Baik, terima kasih Kak Febri terkait video tadi. Saya mau informasikan itu kan Kak Bambang bukan ini ya, bukan akun yang di upload ya, yang dia kebetulan akun belajar. Kalau ada dua begitu itu trouble nggak itu? Nah, saya juga belum tahu dah kalau masalah itu Kak Cecep. Ya, takutnya Kak Bambang tadi contoh ngirim dari akunnya Bambang tuh, yang kedua harus uploadnya di akun belajar Edi. Nah, itu dua-duanya dikirim. Nah, takutnya di sana berebutan yang mana duluan gitu. Apa tetap semua keakses gitu. Ya, ini mah yang bisa jawab orang IT deh. Karena iya, karena itu kan urusannya apa ya? Aplikasi gitu ya, apa ya, kalau ya kan aplikasi gitu ya, kalau link gitu ya. Kalau akun gitu kan? Iya. Ya, kalau dua-duanya aman mah nggak masalah sih itu mah. Kalau dua-duanya aman gitu, mau yang jadi masalah itu takutnya video yang lama mau ngerjain lagi belum nggak bisa. Waktunya ya nggak cukup gitu kali, khawatir. Coba nanti saya izin tanyakan juga kali Kak Cecep terkait pertanyaan Kak Bambang. Tapi saya rasa bisa sih, kalau saya saya sih, kalau yang orang awam gitu ya, orang yang nggak kurang begitu paham IT, saya rasa bisa.
Kalau Tapi Febri mungkin bisa beda dapur kali saya ya. jawab sedikit. Siap Kak Bambang. Jadi untuk video kan sebelumnya saya unggah di akun Bambang yang biasa ya, bukan yang ID ya, bukan ID. Tuh. Nah, untuk masalah upload sebetulnya mah tidak jadi masalah gitu. Cuman mungkin yang jadi permasalahan itu mungkin nanti di admin itu mengecek gitu di 2 akun dengan video yang sama, yang dikhawatirkan itu menjadi copyright gitu. Itu mungkin Kak Febri. Itu Siap. padahal kan sama-sama akun saya gitu. Cuman beda nama doang gitu. Yang satu Bambang Hermanto biasa, kalau yang satu Bambang Hermanto Luar ada ID biasa. belajarnya. Luar biasa ya. Betul. Ya, izin Bang, terkait yang waktu kita tatap muka ya, yang waktu 3 Raksa, itu kan saya ngirim biodata ya dari akun email biasa ya. Dan itu dikirim ulang lagi sama saya pakai akun ID belajar, tetap nggak nyambung juga ketika ditanyain, udah nanti gitu kan. Khawatirnya ketika ditanyain lagi sama kayak Icang nanti juga gitu. Itu doang saya mah. Kirim itu yang waktu kita tatap muka ya di 3 Raksa itu tuh yang biodata saya kirim di akun yang saya biasa pakai gitu kan. Ketika ditanyain, Pak nggak masuk. Nah, ketika saya kirim lagi gitu kan ke akun yang ini, tetap aja nggak masuk. Nah, waktu itu nanti teman-teman yang ngirim semuanya udah berusaha semaksimal mungkin, tiba-tiba salah dari akun bukan ID belajar, nggak bisa masuk. Ya mudah-mudahan KPB bisa menjembatani yang Siap. Insya Allah besok pagi saya ini infokan ke admin kita, ke Ibu Yunita yang ada di grup kan. Dan memang Ibu Yunita itu masih sampai sekarang masih berkomunikasi dengan saya. Ya, kalau yang kemarin kita tatap maya kan karena itu rotasi ya, Kak siapa tuh yang cowok itu? Aduh, Kak siapa tuh yang cowok? Kemarin itu yang ya Kak itulah pokoknya kan. Nah, jadi mungkin ya datanya agak belibet. Makanya kemarin Kak Cecep kasusnya ini karena kan kita dari awal pembelajaran PKG ini kan diinin sama Kak Anita, karena kebetulan emang Kak Anita itu mungkin rumahnya jauh atau bagaimana, terus juga dia masih single gitu kan, belum nikah gitu kan. Saya pikir jangan juga ketawa Kak Icang, tenang aja saya nggak bakalan ini kok, tetap saya ngikutin arahan dari Kak Icang gitu. Kalau nanti saya coba berkomunikasi besok pagi lah, karena kalau sekarang enak juga karena udah malam gitu kan. Jadi malah yang ada khawatir malah nanti ada hal lain gitu kan. Oh, ini ada apa nih Kak Fasil 42 nih Kak Febri nih WA malam-malam gitu kan. Khawatir ada pikiran yang kita niatnya baik tapi kan belum tentu yang di sana berpikirnya baik gitu kan. Makanya besok insya Allah pagi-pagi saya infokan dari Kak Oji dan Kak Bambang, nanti pokoknya saya japri manja lah nanti Kak Bambang sama Kak Oji. Di grup juga nggak apa-apa lah, kalau memang nanti tinggal saya teruskan saja jawaban dari beliau gitu kan. Monggo tuh tadi siapa yang udah gatel tuh, Kak Nuraman sama Kak Ulfi tuh tadi udah angkat tangan. Tuh KTB kayaknya tuh. KTB dari tadi itu angkat tangannya nggak ini. Wih. Ya. Itu KTB tangannya itu resennya dipencet lagi, coba jangan resen mulu. Oh gitu. Cangkel gitu KTP. Malum lah, kan stok lama. Si emot lama. Oke, punten ya sedikit. Yuk langsung ke Icang. Ya, Pak Icang, monggo. Ini sih saya tadinya yang tadi pas saya resen itu tadinya mau menanyakan itu doang sih tadi, terkait yang dari akun Kak Bambang sama yang ditanyakan Kak Oji, yaitu ternyata mewakili pertanyaan saya juga sama yang ditanyakan Kak Oji sama Kak Bambang itu ya mewakili gitu. Jadi nanti tadi apalagi udah dijawab sama Kak Febri, nanti insya Allah kan hasil obrolan sama Kak Anita nanti insya Allah di-share kata di grupnya, nanti mungkin saya tinggal nunggu sharean doang sih. Kalau bisa di-share di grup diskusi aja Kak Febri, punten ya.
Ya, siap, siap, Pak. Kalau memang mungkin nanti ada kesempatan juga ya boleh kakak-kakak peserta juga hubungi langsung ke admin kita gitu kan, ke Anita untuk berbicara di grup. Nggak apa-apa, dipancing saja Kak, karena kan sejauh ini Kak Anita itu hanya mantau saja gitu Kak ya, tidak ada komen apapun di kelas 16. Nah, nanti boleh dipancing gitu Kak, izin bertanya gini-gini gitu, nggak harus melalui saya. Juga Belum nggak ada jadi umpan yang pas kan nih. Heeh. Tapi kalau memang itu nanti saya bantu juga. Saya paling japri dulu. Kalau memang dia sudah kelihatannya agak sedikit kacau, nanti mungkin saya, "Udah Kak, kita bahas di grup saja atau gimana?" gitu. Biar nanti semuanya kita bareng-bareng gitu, nggak saya doang kan nggak enak gitu. Tuh. Karena ya lagi-lagi khawatir gitu kan, beliau masih single, cantik pula. Gitu Kak Cecep. Oh siap. Oh siap langsung. Oh siap. Saya Langsung nanti nyambung mau wae kan. akan diwakili oleh Kak Icang, tenang. Keur malah oge siap. Gitu kan. Kak Icang mewakili, tenang. Iya. Gak usah ini ya, pokoknya mah urusan begitu mah saya serahkan sama Kak Icang. Yang Oh iya, iya. Siap. Kalau Pi apa aja ya? nih Kak Febri dimancing Kak Cecep. Iya takut khawatir kan, karena beliau itu single gitu kan, posisinya masih sendiri gitu kan. Khawatir terpancing ya kan Kak Cecep ya, izin takutnya kan daripada saya jadi hal-hal yang niatnya kan belum tentu yang ditangkap orang itu baik, makanya nanti bisa aja tinggal saya lempar diskusinya di grup ya kan, kita bareng-bareng. Tenang, Kak Febri saya tutup patak kok di dua-dua. Siap. Iya. Oke, ada lagi kakak-kakak yang ingin didiskusikan? Kalau memang tidak ada, saya rasa atau mau Kak Ulpi jadi bertanya? Enggak, Kak Dendi, enggak ada, aman semuanya. Kalau memang tidak ada, udah belum kita kira-kira 90 menit udah lewat belum? Lewat. Ya, aman ya lewat ya. Belum. Belum. Tadi kita mulai jam berapa? Setengah 8. KTP baru masuk, makanya belum. Padahal janjinya dari jam. Ya udah, bolehlah kita foto bersama dulu. Sebelum saya tutup. Foto Kak Bambang. Bentar. Karena besok kita juga harus berkegiatan lagi kan, hari Selasa. Yuk, kita foto bersama dulu, monggo. Kela, saya lupa ya, kela. Kak Bambang. Bentar. Ke pain. Kela. Bentar. KTB senyum manis satu KTB. Siap, dihitung. Kak Oji. Saya kira lupa. PR pakai HP. Ini Kecang mana? Kecang Pakai ngilang. laptop yang kena semua, Kak. Bentar. Ya kalau kamera laptop burem ini. Iya, ini saya burem. Siap, sudah. Boleh pakai gaya apa kelas 16. Jempol tuh kalau kata Kak TB. Udah, siapa yang foto ini? Yang screenshot? Ini ada yang foto. Udah. Bentar, ada nggak ya? Nah, Kayaknya harus makan jengkol dulu sama KTP baru on nih kayaknya. Wow. Loading. Udah, aman? Dah,
Ada. Udah? Udah. Ya. Mantap. Oke. Udah, Kak. Saya belum siap. Taruh. Udah, Kak Bambang. Ntar, kayak lagi. Ntar. Di-save dulu. Ininya, siap. laptopnya muternya lama. Bentar. Malum lah. Kita mah kalenderkeun kana kereta meureun didinya. Iya, Pan, laptop jadul. Sedap. Siap. 1, 2. Tahu gak? 1, 2, 3. Oke. Ya, siap. Baik, terima kasih ke Kakak. Saya rasa cukup datang saya hari ini. Monggo nanti setelah saya ininya di rekamannya saya tutup. Kalau mau diskusi lanjut silakan. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan terakhir. Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan terus, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Amin. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Izin keluar. Ya, ayo Kak Dindi. Ya, Pak Dendi, monggo. Tuh. Yuk, saya juga ya.